Oke, Pak Riko share screen dulu. Mana ya? Bentar, teman-teman. Oke, sebelum ini judulnya Indonesia Pusaka. Apa? Mas Aidan sudah tahu lagunya? Oke. Ada musiknya ya? Indonesia Adina Jaya tetap di sana tempat lain dibesarkan bunda berlindung di baik akhirnya nah lagunya gitu sekali lagi Indonesia pusaka abadi dan jaya tetap di sana mulai dibesarkan dari untuk hari itu untuk mata. Oke, sebelum Pak Riko masuk materi, kemarin waktu SUE dibaca Mbak? Waktu SUE kemarin, ayo. Baca. Apa? Materinya apa Mas? Mas Aidan apa? Lupa. Ada yang ingat nggak materinya apa minggu kemarin? Ntar saya ingat-ingat dulu, Ustaz. Pak. Ingat. Ketumpu. Bukan. Cara Renang. Materinya renang. Nih. Ingat, aku ingat. Aku buka. Macam-macam gaya berenang ya. Diperhatikan karena kita nggak bisa praktek, maka ini sangat sulit sekali. Macam-macam gaya berenang. Mau renang di mana? Renang di kamar mandi kamu? Iya. Aktivitas air ya. Namanya itu adalah aktivitas air atau akuatik. Kalau kalian pernah dengar apa itu akuatik? Nah, gampang. Hafalannya juga tinggal kata-katanya saja ya. Aqua berarti air. Oh, berarti akuatik adalah segala aktivitas yang dilakukan di air. Ya. Coba. Akuatik apa, Mas? Mas Aidan, akuatik apa? Segala aktivitas yang dilakukan di air. Oke, good. Kemudian lanjut di macam-macam gaya berenang. Nah, kira-kira gambar ini renang apa? Ada yang tahu nggak namanya? Gambar pertama ini. Tahu. Apa? Gaya apa? Gaya dada. Berarti gayanya dada-dada gini. Habis renang, dada gitu. Ini namanya gaya bebas. Mas Galih, ini namanya gaya bebas. Nanti Pak Leo kasih tahu ya, apa ciri-cirinya gimana kok bisa dikatakan gaya bebas. Gambar pertama gaya bebas, ingat-ingat yang celana hijau. Yang kedua ini, gaya apa? Gaya kata. Gaya kata. Nah, ini baru benar. Ini namanya gaya kata. Posisi badannya seperti kata ya. Sekarang nomor 3 ini. Gaya apa nomor 3? Gaya dada. Gaya dada sudah. Punggung. Gaya punggung.
Gaya punggung. Woi, siapa yang menjawab gaya punggung? Ale. Mas Gale, good. Yang terakhir nomor 4. Kayak kupu-kupu. Oh iya, gaya kupu-kupu, good. Gaya kupu-kupu. Enggak. Jadi ada 4 gaya macam dalam berenang ya. Ada 4. Coba Mas Andre sebutkan ada 4 tadi. Ayo, yang pertama apa? Gaya bebas. Kedua. Gaya punggung. Gaya punggung, benar. Terus? Gaya katak. Gaya katak, terus? Satu lagi. Apa? Sama gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu, oke. Ada 2 gaya yang mirip sama hewan ya, bukan mirip ya, memang namanya nama hewan, yaitu gaya kupu-kupu sama gaya katak. Gaya katak ini sering disebut dengan gaya dada ya. Ya, pertama kita bahas yang gaya bebas dulu. Kenapa dia disebut gaya bebas? Kita bisa lihat dari cara pengambilan airnya, cara pengambilan udara atau cara pengambilan nafas. Kalau gaya bebas itu dari samping, dia nolehnya ke kanan. Ya, gantian nanti ke kanan terus ke kiri, ke kanan ke kiri kayak gitu. Itu cara pengambilan nafasnya lewat atau menghadap ke kanan dan ke kiri. Terus kemudian posisi badannya itu tidak boleh tenggelam. Posisi badannya yaitu tepat dengan permukaan air ya, hampir sejajar dengan permukaan air. Itu yang pertama, gaya bebas yang pertama, cara pengambilan nafas itu dia dengan cara menoleh ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Tangannya gimana Pak Niko? Tangannya biasa, kayak gini, ya kayak orang berenang biasa. Ya, jangan lurus ya, saya lihat, kelihatan nggak? Jangan lurus gini ya, tapi dibengkokkan gini. Ini buat penekanan air yang ini. Kenapa dibengkokkan? Untuk penekanan air supaya tubuh kita tetap berada di permukaan air. Itu yang pertama. Paham ya ciri-cirinya ya? Yang kedua, yaitu kita masuk ke dalam gaya dada atau gaya katak. Ya, gaya dada atau gaya katak. Ini sama, posisi tubuhnya tidak boleh tenggelam, harus juga berada di bawah permukaan air. Yang membedakan apa, Pak? Yang membedakan adalah cara pengambilan nafasnya. Kalau ini cara pengambilan nafasnya yaitu seperti ikan ya. Jadi langsung ke atas permukaan air, langsung ke atas, bukan ke samping, tapi ke atas. Oh iya, Pak Reko ulangi, lupa tadi. Yang gaya bebas ini kakinya gini, cepek-cepeknya gini. Ya, kakinya gini. Tek gantian kiri kan. Jangan bareng gini ya. Kalau bareng kayak Putri Duyung nanti ya. Jadi gantian kanan kiri. Supaya kalau capek itu bisa teratasi. Tapi kalau bareng gini, kalau capek itu bisa bahaya. Nah, kalau yang katak ini, kakinya sama tangannya sama gerakannya. Ya, lurus dada, kemudian didorong ke bawah. Supaya apa didorong ke bawah? Supaya dadanya atau bagian tubuh dan atas itu bisa terangkat. Nah, kalau sudah terangkat, siap-siap untuk pengambilan nafas. Nah, di dalam gaya berenang gaya dada ini atau gaya katak ini tidak boleh cepat-cepat. Ini adalah renang yang paling santai. Kalian bisa kalau menguasai teknik ini mengelilingi kolam yang dalamnya dalam banget, terus kalian muter-muter, itu nggak bakal capek. Di sini siapa yang bisa berenang? Ada nggak? Aku bisa. Aku bisa, Ustadz. Yakin? Mas Aidan bisa? Aku nggak bisa. Kadang bisa, kadang enggak. Kayak apa? Kayak dada? Ya, kayak bebas, kayak dada, sama kayak katak. Woi, 3 teknik dikuasai. Oke.
saking kita nggak ada praktek ya. Kalau ada praktek nanti Pak Riko bisa ajari untuk yang gaya dada ini kayaknya semuanya kalau ditelateni bisa. Gaya dada ini paling mudah dan paling biasanya kalau kalian les renang ya, les renang itu yang diajari ya gaya dada harus bisa. Karena itu paling mudah ya. Bukan gaya dada itu bukan gini ya. Jadi latihannya lari ya kan, pemanasan dulu lari, terus lari gitu nyemplung ya kan, habis nyemplung dada. Nah wes, tak mentas. Bukan gitu ya. Tapi gaya dada memang dia itu yang diandalkan adalah dadanya. Nomor 3, gaya punggung. Nah, kalau gaya punggung ini ciri khasnya adalah mereka memulainya dengan cara terlentang, ya, atau tubuhnya itu sejajar, kemudian kepalanya itu tidak sampai masuk ke dalam air. Kepalanya hanya separuh yang masuk air. Terus kemudian kakinya sama kayak gaya bebas, gantian gini-gini, tangannya ngambilnya gini dari belakang gini. Nah, tidur sambil gini. Nah, tangannya gitu. Itu yang membedakan. Ya, yang pertama cara pengambilan nafasnya. Kalau yang punggung ini kepalanya tidak masuk ke dalam air ya, atau hanya separuh saja yang masuk. Nah, ini lebih santai lagi nanti kalau kalian bisa ini. Ya. Nah, yang terakhir adalah gaya kupu-kupu. Ini seperti berenangnya ikan paus ya kalau tahu ya. Ini paling susah. Teknik yang paling susah dipelajari adalah teknik dengan gaya kupu-kupu. Tapi kalau kalian bisa gaya ini, kalian meluncur terus masuk ke dalam air, barusan meluncur aja kalian sudah sampai tengah-tengah kolam. Ya. Larinya cepat kayak kupu-kupu. Paling cepat gaya kupu-kupu, ya. Makanya kenapa kok orang renang itu ya, perenang itu badannya bagus-bagus ya, ototnya besar-besar karena memang kekuatannya harus banyak, harus ekstra. Dan kalian tahu nggak olahraga apa yang nggak bisa mengeluarkan keringat? Renang. Ya, olahraga yang nggak keluar keringat adalah renang. Nah, dari keterangan di atas disebutkan bahwa ada 4 teknik atau 4 gaya dalam berenang ya. Ada 4 gaya dalam berenang. Nah, yang kita pelajari di sini nanti adalah 2 dulu ya, yang gampang saja. Kita akan membahas tentang gaya bebas dan gaya dada atau gaya katak. Sebelum mempelajari gerakan berenang, kita harus menguasai teknik meluncur. Nah, berikut ini ada 2 teknik cara belajar gerak meluncur. Jadi berenang itu nggak hanya langsung ya, nggak langsung bisa teknik gaya dada. Enggak, yang dilatih adalah kalian teknik meluncurnya dulu. Seperti apa contohnya? Nah, gambarnya kayak gini. Kalian mepet sama dinding kolam, kemudian kakinya satu itu dibuat untuk mendorong supaya tubuh kalian terdorong ke tengah kolam. Ya, kayak gitu. Nih kakinya, boleh kaki kiri, boleh kaki kanan. Pokoknya kaki yang terkuat. Ya, ini yang nggak menggunakan alat. Kalau yang menggunakan alat bisa pakai ini pelampung. Kalau pakai pelampung itu lebih mudah untuk orang yang baru belajar. Mereka hanya harus menguasai teknik di kakinya saja. Kakinya gantian, dilemeskan, jangan kaku gini. Kalau kaku nanti gampang cedera atau kram ya. Kalian tahu nggak kram? Pernah nggak kram? Rasakan kram pernah nggak? Tahu yang disentuh itu geli rasanya. Iya, sakit kalau kram itu ya. Apalagi kalau renang. Renang itu rentan sama kram ya. Yang sering kali terjadi dalam renang itu adalah kram. Dan ketika kram itu kita sedang berenang loh. Bayangkan kalau kalian sudah berenang di tengah-tengahnya kan, sudah dalam, terus kemudian kram. Nah, gimana mengatasinya?
Itu yang bahaya. Dulu ada sempat kejadian itu beberapa anak itu juga tidak sampai tertolong ya, karena gara-gara kram tadi. Yang pertama karena memang nggak ada orang di situ. Yang kedua dia kurang pemanasan. Nanti kita bahas. Nah, setelah kita belajar teknik meluncur ada dua ya, menggunakan alat dan tidak menggunakan alat. Kalau sudah bisa, baru kita masuk ke dalam tekniknya. Yaitu sekarang kita gaya bebas. Nah, ini kita lihat videonya ya. Videonya, ini gaya bebas. Gaya bebas dikenal juga dengan crawl stroke atau disebut juga free swim. Perhatikan, berenang dengan teknik gaya bebas berikut ini. Lakukan dengan posisi badan horizontal, kepala menghadap dasar kolam. Ayunkan lengan dengan benar dan kaki menggunting air. Ketika mengambil napas, arahkan kepala ke samping. Contoh gerakan yang salah. Gerakan tangan tidak mengayuh dengan benar. Dan berikut ini gerakan tangan yang benar. Perhatikan bedanya, tentu akan menghasilkan daya dorong lebih besar dibandingkan dengan posisi tangan yang salah. Berhenti. Bentar. Apa? Diam. Gerakan yang salah akan membuat kita cepat lelah dan lambat. Sebaliknya, gerakan benar akan membuat energi yang kita keluarkan lebih efektif, sehingga daya dorong lebih baik, dan tentunya akan membuat kita berenang lebih cepat. Perbandingan gerakan yang salah dengan yang benar, jika dilihat dari bawah, akan melelahkan sekali jika kita berenang tanpa teknik yang benar, karena membutuhkan energi yang lebih banyak. Nah, ini yang benar ini, mengayun. Tangannya harus diayunkan sampai bawah. Jangan hanya gini. Nggak ada dorongan. Dorongan tuh nggak ada. Itu yang gaya bebas ya. Sekali lagi, ciri-cirinya adalah cara pengambilan nafasnya lewat kanan atau kiri, menoleh kanan atau memoleh kiri. Yang kedua, ini adalah gaya katak ya, atau gaya dada. Teknik gaya dada dikenal juga dengan gaya katak, atau bisa disebut juga breaststroke. Untuk melakukan gaya katak, pertama, kita bisa lakukan gerakan meluncur dengan tolakan kaki ke dinding kolam. Gaya dada termasuk gaya renang yang populer dan tidak terlalu mengeluarkan banyak energi. Agar efektif, melakukan gerakan tangan ke samping untuk memberikan dorongan yang maksimal. Pastikan tubuh dalam posisi streamline atau sejajar dengan permukaan air. Gerakan kaki seperti menendang untuk memberikan dorongan lebih besar, layaknya kaki katak yang sedang berenang. Nah, dari itu semua tadi, kita juga harus memperhatikan keselamatan ya. Ada keselamatan di dalam air atau di dalam kolam. Kita harus pemanasan, yang seperti Pak Riko bilang tadi, yang paling rentan cederanya adalah kram. Benar. Jadi mulailah pemanasan agar otot tidak kram. Semua ya, dari tangan, kepala, kaki. Karena renang itu adalah menggunakan seluruh anggota badan, jadi harus semua.
Terus kemudian ada nggak cara-caranya untuk pemanasan? Ada. Yang pertama kita harus berjalan ringan, jalan bolak-balik di sekitar kolam ya. Untuk apa? Untuk mengetahui ini kolam ini itu apa jangkal apa dasar apa enggak. Istilah itu dalam apa enggak kolam ini. Biasanya kalau dalam itu ada tanda-tandanya ya. Di pinggir kolam itu ada tanda-tandanya berapa meter kayak gitu. Misalkan 2 meter atau 1 meter. Nah, kan harus tahu kayak gitu. Caranya tahu gimana? Ya tadi berjalan di pinggir lapangan untuk melihat sekitar itu ini dalam apa enggak. Itu gunanya kenapa harus berjalan di sekitar kolam. Yang kedua, mengayunkan kaki dan juga tangan kira-kira 10 menit supaya enggak kaku tadi ya. Ototnya supaya lemas. Kemudian latihan pada pergelangan kaki. Kemudian yang kedua, menyamankan diri dalam air juga sangat diperlukan. Yang pertama kita merendam seluruh tubuh ya sampai batasnya leher. Kenapa seperti itu, Pak? Supaya suhu tubuh kalian ya, suhu tubuhnya kalian itu bisa beradaptasi dengan suhu yang ada di kolam sehingga tidak kaget. Ini sebuah pelajaran juga ya untuk kalian. Kalian ingat-ingat ya kata-kata Pak Riko ini. Kalian kalau mau mandi pagi, ya, terutama mandi pagi, itu jangan langsung menyiram kepala. Itu tidak boleh. Sangat-sangat tidak boleh. Yang benar gimana? Yang benar adalah ngambil satu cebor, ya. Satu cebor itu disiramkan di kaki dulu. Di kaki, kemudian naik ke atas sampai perut. Kalau sudah di perut, baru boleh kita menyiram bagian atas atau bagian kepala. Itu tujuannya apa? Karena ketika kita bangun tidur ya, saraf-saraf itu masih belum bekerja dengan sempurna. Jadi kita harus merangsang dulu dengan cara menyirami bagian bawah, ya, bagian kaki. Karena bagian kaki adalah bagian yang banyak sarafnya di kaki ya. Kita harus siram dulu supaya suhu tubuh kita itu menyesuaikan dengan keadaan suhu tubuh air. Nah, diingat-ingat kalau Pak Riko bilang kayak gini, kalau mandi pagi, mandi apapun, yang terutama pagi tapi ya, oh iya disiram dulu katanya Pak Riko, disiram kakinya dulu, nggak boleh langsung kepala. Kalau langsung kepala gimana Pak Riko? Saya kan selama ini nggak pernah merasakan apa-apa, baik-baik saja kok. Iya sekarang, karena itu efeknya jangka panjang. Kalau kalian sudah dewasa nanti, itu akan merasakan, ya. Tapi jangan sampai sebelum kalian dewasa, kalian sudah punya ilmunya, jadi jangan sampai kalian meneruskan. Sakitnya itu bisa rematik, ya. Rematik itu nanti pegel-pegel tubuhnya, ya kan. Kemudian salah-salah di otak gampang sakit kepala dan sebagainya. Karena tadi kepala masih belum siap, sarafnya belum siap, kita sudah kasih suhu tubuh suhu air yang dingin, itu nggak boleh ya. Itu kan bisa ingat-ingat. Bisa diingatkan sama kakak, sama ayah, sama bunda. Ayah atau bunda, jangan kalau mandi itu jangan langsung kepala dulu, harus dari bawah, kemudian ke atas. Nah, kayak gitu. Paham ya anak-anak ya? Ya. Paham. Oke, good. Kemudian nomor 2, ambil posisi duduk di dasar kolam. Kemudian letakkan kepala di permukaan air dan 2 tangan di samping kanan dan samping kiri. Nah, itu adalah materi renang kita pada pagi hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Siapa yang bilang tidak? Siapa yang bilang tidak tadi? Mas Fadil. Mana Mas Fadil? Ya. Mas Fadil, teknik renang ada berapa, Mas? Mana? Teknik berenang ada berapa? 5. Satunya dari mana? Ada 4. Pak Riko ulangi sekali lagi ya, singkat saja ya. Gaya kata, gaya bebas, gaya dada, terus gaya... Satunya gaya? Kodok. Kata sama kodok bedanya apa, Mas? Gaya punggung.
Bahasa Jawa karo bahasa Inggris. Gaya dada itu gaya kata sama ya. Gaya dada, gaya kata, gaya bebas, gaya kupu-kupu, sama gaya punggung. Ada 4 ya, Mas Fadil ya. Ada 4. Ya. Nanti minggu depan kita ulangi lagi sampai kalian hafal ya. Oke? Berhubung waktunya sudah habis, sekarang waktunya tematik ya. Jangan keluar. Jangan keluar dari Zoom. Oke, kita awali dengan berdoa. Kita akan akhiri pembelajaran PJOK dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saudara Ana? Ya, Dad, saya sudah masuk. Oke, saya keluar nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi